Selamat bergabung kembali di Radot Valen Channel dan ini adalah episode yang gue udah habisin bahan gue di DPI tadi sama di Depdagri karena secara dadakan gue diminta untuk menggantikan pundit-pundit yang bagusnya sih pada jadi laku ya sejak ada di Jebret Media gitu, tapi kurang bagusnya tuh jadinya mereka pasti ngutamain pekerjaan di luar karena di Jebret Media tuh kan sarana dapat exposure tapi begitu dapat job gedean di luar gitu kali ya pendapatannya gitu. Jadi ya sudahlah ya, sebagai CEO yang lagi pas nggak ada Liga 1 akhirnya tadi gue masuk, makanya gue agak mikir-mikir juga nih gue mau ngomongin apa ya. Oke, gue ngomongin yang seksi-seksi juga aja deh ya, mengenai rivalitas. Jadi gue udah melihat nih ya bagaimana dramanya Ronaldo Messi. Kalau dari yang musim ini tuh kan dimulai dari Messi membuat kehebohan, dia akhirnya pindah, ujuk-ujuk diliput dengan begitu banyak berita. Kemudian Ronaldo juga secara mendadak melakukan hal yang sama. Lalu diikuti dengan gol demi gol yang berhasil dia lakukan buat Portugal, buat United gitu, dan menjadi gol-gol penentu sampai dibandingkan Messi yang gak nyetak-nyetak gol. Sampai juga akhirnya Ronaldo kedapetan timnya kalah 2 kali. Messi mulai cetak gol di Champions League. Gak taunya beda sehari Ronaldo cetak gol juga di Champions League, lebih dramatis lagi di menit 95. Jadi ungkapan kalau gue bilang Ronaldo itu ngegendong semua pemain termasuk pelatihnya United, ya karena memang begitu adanya. Tapi yang gue pengen sampaikan ke lu adalah bahwa ternyata rivalitas itu dalam membuat seseorang mengeluarkan kemampuan terbaiknya, membuat seseorang melebihi dari limit yang dia tahu dari kekuatannya, dan membuat seseorang ingin memberikan yang terbaik. Itu adalah hal penting yang bisa kita ambil dari rivalitas. Tanpa adanya Messi, gue rasa Ronaldo juga tidak akan dalam level yang sangat tinggi seperti sekarang performanya di usia yang sekarang. Sebaliknya, bagi Messi juga dia tidak akan terus juga melakukan apa yang dia buat sekarang tanpa adanya juga rivalitas dengan seorang Ronaldo. Kalau di compare dulu kan Maradona dan Pele sebenarnya beda generasi, tapi karena waktu itu mereka tidak langsung head to head, jadi dibandingkannya secara per generasinya. Tapi ini kan memang benar-benar walaupun beda 3 tahun tapi mereka berada dalam satu area yang satu generasi, guys. Jadi selama mereka berdua belum ada yang mundurkan diri dan masih di level tertinggi, gua pikir mereka akan terus menunjukkan kemampuan mereka yang bahkan bisa melebihi kemampuan yang mereka pikir ataupun kita pikir juga. Nah ini yang gue bilang bahwa rivalitas ini bisa jadi akan mencapai puncaknya di Qatar. Nah sebelum Qatar ini maka mereka harus saling membuktikan dulu di Liga Prancis, di Liga Inggris. Mereka bisa ketemu di Champions League dan mereka bisa ketemu di Piala Dunia Qatar. Dan itu tutup tahun bener-bener di bulan Desember 2022. Walaupun setelah itu Liga akan jalan lagi. Tapi kalau menurut gue salah satu dari mereka memenangkan Liga di masing-masing, terus juga salah satu tim ini memenangkan Champions League, dan salah satu negara antara Portugal dan Argentina memenangkan Piala Dunia, gue rasa itu adalah final epic untuk menutup rivalitas mereka di level yang paling tinggi dan menurut gue pertama sepanjang sejarah. Dan itu yang gue melihat sisi positifnya dari rivalitas dari mereka berdua. Nah kita coba lihat bagaimana ketika pemain lain bisa dibilang sendiri karena nggak terlalu di head to headin ya. Neymar antara ke level ke seniornya sama ke bawahnya si Mbappe ya beda gitu generasinya. Belum ada rivalitasnya Neymar versus siapa. Terus Lewandowski, Lewi juga sama, jago sendirian tapi itu juga di Jerman. Terus nggak ada gitu head to head yang sama dia. Paling yang kita tunggu adalah Haaland sama Mbappe.
Kalau ini bisa benar-benar mereka menemukan tempat yang tepat, kemudian digoreng sama media, mereka pun juga menunjukkan ambisi mereka untuk membuktikan siapa yang terbaik. Ini mungkin akan bisa dalam satu generasi lagi yang akan bisa meneruskan rivalitas yang ada pada Messi dan Ronaldo. Kita lihat juga misalnya dulu pebulu tangkis ya zamannya Lindan sama Taufik Hidayat. Kan itu yang membuat mereka selalu dilihat dan selalu berusaha meningkatkan level kemampuan mereka masing-masing. Walaupun di luar mereka temenan. Dulu ada petenis yang namanya Pete Sampras, kemudian juga aduh tua banget ya, ada Andre Agassi dan lain sebagainya. Menurun sekarang ke antara Roger Federer, kemudian habis itu Djokovic sama Rafael Nadal. Nah, kalau baru gitu Andy Murray, tapi Andy Murray akhirnya nggak bisa sampai ke level mereka. Nah, kalau tidak ada di generasi mereka ketemu yang memang selevelan, mereka akan terlalu mendominasi dan tidak akan menjadikan diri mereka jauh lebih baik lagi dan juga ingin membuktikan lebih baik lagi. Dan gua ngalamin juga dalam profesi kita masing-masing, mungkin juga dalam pekerjaan lo, mungkin dalam sekolah lo, mungkin dalam kuliah lo. Jangan lo anggap bahwa yang bersaing sama lo tuh hal yang negatif, guys. Kita lihat aja dari Ronaldo dan juga Messi. Selama lo masing-masing sibuk untuk bisa bahwa lo adalah yang lebih baik dari antara yang lain, lo akan masuk ke dalam sebuah kompetisi yang sehat menurut gue. Kompetisi yang akan membuat lo dan juga rival lo itu akan terus meningkatkan upgrade, level up diri lo masing-masing. Itu yang sering gue bilang, di era gue gak dapet sosok yang sejenis gue dalam profesi sportcaster ini. Makanya gue selalu sering orang bilang songong, bilang lonely on top lah segala macam. Karena untuk kategori sportcaster yang unik, ya gue menamakan yang unik, bukan yang pertama, bukan yang terbaik ya. Tapi yang unik, gue gak ada peernya gitu. Sehingga gue harus kreatif sendiri. Kadang gue malas ya udah, karena gue nggak ada patokan untuk kayak wah dia bikin ini nih, wah dia bikin itu tuh, wah dia melakukan ini nih. Sehingga gue juga wah gue harus bikin lagi nih, gue harus bisa lagi nih gitu. Tapi gue lebih kesadaran sendiri untuk gue latihan lagi, gue ciptain lagi sesuatu yang baru dan lain sebagainya gitu. Malah gue menunggu dan menantikan yang seperti itu gitu, supaya gue semangat lagi, supaya gue punya rasa insecure lagi bahwa wah kalau gue nggak tambahin lagi, kalau gue nggak kreatif lagi, kalau gue nggak gas lagi, gue bisa disusul nih gitu. Makanya gue bikin begini tuh ada yang bilang gue menjastokkan diri, itu bener. Karena akhirnya gue gak terusik sama komentator play by play-nya, sekarang gue terusik sama pundit gitu. Karena satu-satunya menurut gue yang bisa mengusik gue dalam hal keunikan, kontroversi untuk personal branding, terus pendapatan gitu ya dari digital. Mau gak mau sekarang orang yang memang deket sama gue itu gitu, si Justin. Begitupun juga secara hostnya, ya si Ibnu. Tapi kan Ibnu bukan tipikal yang kayak gue sama Justin yang memang banyak hatersnya juga gitu. Sehingga gue akhirnya nyebrang menjastokkan diri supaya gue coba juga apa yang dia buat. Malah gue sekarang mencoba untuk menjadi rivalnya dia gitu ya kan. Dengan gaya gue tentunya. Karena di sisi yang gue belum ketemu nih. Nah ini juga yang gue harapin dengan bergulirnya semua olahraga saat ini. Kesempatan besar bagi senior gue, seangkatan di bawah gue sebagai sportcaster. Mudah-mudahan kita tetap berteman, tetapi ayo kita sama-sama saling mencoba untuk memunculkan diri gitu loh. Supaya ketemu juga nih rival-rival kita masing-masing untuk diri kita sendiri jadi lebih baik. Dan oleh karena itu juga Jebret Media akan memulai sebagai digital media olahraga sportainment pertama yang akan memberitakan update seputar sportcaster. Di mana bukan hanya talentnya Jebret Media, tetapi juga semua sportcaster yang ada di Indonesia kami akan beritakan update-annya setiap hari supaya
profesi sportcaster ini juga ada yang menyorotinya, ada yang memperhatikannya. Dan kalau ada orang luar, baik itu fans, baik itu pemerhati atau brand, ingin tahu tentang bagaimana dan siapa-siapa saja sosok-sosok sportcaster, kalian bisa lihat di platform kami di jebretmedia.com yang akan dikombinasikan dengan IG Jebret Media dan juga Jebret Media TV. Bridgingnya bagus banget ya. Ini harusnya 3 konten, akhirnya gue jahit jadi satu. Dari kalau di stand up comedy itu udah ngebangun itu tuh scene sama plot tuh dari tadi tuh. Setup tuh ya. Cuman kan ini bukan stand up comedy, jadi gue gak usah pakai punchline. Tapi poinnya itu, supaya walaupun ini gue pengen ada rivalitas, tapi kita tetap guyup. Dan ada media yang menginformasikannya, orang luar bisa melihat. Dan profesi kita, sportcaster, akan punya value yang berbeda nantinya. Jadi selamat bertugas buat teman-teman yang saat ini dapat job banyak di berbagai acara off air maupun on air. Ayo kita sama-sama bersaing untuk bisa memanaskan suasana antar sportcaster, tapi kita tetap berteman di luar. Jadilah rivalitas Ronaldo Messi agar kita sama-sama bisa saling mengupgrade diri, mengevaluasi insecure yang positif, supaya kita bukan jelekin orang, tetapi kita memperbaiki diri, diam-diam mencoba untuk upgrade supaya seru nih guys dunia sportcaster ini. Termasuk kalian yang baru pada mau masuk, dicoba juga. Ayo sama-sama kita bikin rivalitas itu. Jadi poin yang mau sampaikan adalah ternyata rivalitas dan persaingan itu tidak selamanya buruk. Messi dan Ronaldo adalah contoh yang kita bisa sama-sama jadi saksi sampai hari ini, bahwa rivalitas itu malah bisa membuat kita upgrade, level up, dan makin mengeluarkan kemampuan terbaik kita dari yang kita pikir kita nggak bisa sampai ke sana. Berlaku buat lu semua, bukan cuma di profesi pemain bola, sportcaster, di bidang apapun itu, lo jangan khawatir akan adanya rivalitas, akan adanya kompetisi. Tapi jangan ikutan kalau untuk caranya tuh black campaign, jelek-jelekin segala macam. Gak usah ikutan, lo fokus aja. Apa yang lo buat, lo bisa buat berusaha lebih baik, lebih unik, lebih kreatif daripada rival lo itu. Oke guys, karena jauh lebih gak enak kalau tanpa rival, jauh lebih tidak enak kalau tanpa ada hal-hal yang membuat lo bisa terus berjaga-jaga untuk bisa mengupgrade diri lo. Itu aja guys dari gua. Sekali lagi mentoknya kita akan lihat Messi dan Ronaldo menurut gua ada di musim ini dan juga ada di Qatar 2022. Tentu saja gak salam jastok dong, tapi belum ketemu gua kata-katanya apa ya. Sampai ketemu lagi di Radat Valen Channel berikutnya. Terima kasih guys.